Bismillahirrahmanirrahim. Besim Hamasya. Selamat bertemu kembali dengan channel kita Kodratillahi. Salam sehat selalu. Ya, kiranya Tuhan selalu menjaga kita di dalam kesehatan dan menjaga dalam sudut apapun. Ya, hari ini kita kedatangan ada kawan kita, ya ada Mas Akas di tempat ini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kerajaan Allah. Mungkin Mas Akas boleh jelaskan tentang kerajaan Allah yang menurut sudut pandang Mas Akas sendiri bagaimana? Gitu ya. Kita langsung main bola nih. Oke. Mau berdoa nggak apa-apa? Iya, monggo. Kalau mau doa dulu boleh. Jadi langsung saja nih. Iya. Kesempatan sore ini kita Iya. di Tuhan ya. Iya. Kita ditemukan untuk membahas sesuatu materi yang ini adalah sesuatu yang memang harus kita sadari. Karena kalau manusia tidak menyadari ini, maka dia hidupnya akan kehilangan arah. Maksudnya kehilangan Tujuannya. ini, iya. Jadi tidak ada tujuan hidup yang hakiki. Sedangkan di dalam kitab-kitab kan tertulis dengan jelas bahwa ada kalimat kerajaan Allah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama Mas. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, ini barangkali akan sangat asing didengar oleh kalangan mayoritas. Kalangan mayoritas di mana tempat kita tinggal di sini. Maka perlu kita membesarkan nama itu, membesarkan kalimat kerajaan Allah itu, supaya terbangkit kesadaran-kesadaran dari manusia-manusia yang masih belum sadar akan apa itu kerajaan Allah. Nah, dalam kesempatan ini puji Tuhan, Mas Maneke mengundang kita untuk membahas kerajaan Allah. Jadi saya belum masuk kepada inti materi pembahasan kerajaan Allah. Kalau menurut sudut pandang Alkitab sendiri, saya bicara Alkitab di sini karena kita kan hidup bukan hanya berpedoman kepada satu kitab. Karena kalimatnya di situ ada kitab-kitab di dalam kitab itu sendiri. Iya, betul. Jadi saya walaupun masih asing gitu, secara tradisi dalam lingkungan terhadap apa itu Alkitab, gitu. Tapi saya menyadari bahwa setiap kitab-kitab yang ada sebelum saya hidup itu adalah tuntunan hidup bagi manusia sebenarnya. Ya. Kitab apapun itu yang berasal, yang ditinggalkan oleh Musa, ditinggalkan oleh Yesus, Ya. ditinggalkan oleh Muhammad, yaitu semua kalau kita masing-masing mengakui kitab masing-masing yang benar, maka akan terjadi pertikaian kan? Ya. Maka saya di sini tidak ke situ ranahnya. Jadi kitab-kitab itu adalah sama semua untuk manusia. Jadi kita memahami kerajaan Allah, ngambilnya dari mana? Dari kitab itu. Nggak boleh kita mendefinisikan apa itu kerajaan Allah berdasarkan dari pemikiran pribadi kan? Maka kita harus berpedoman kepada kitab-kitab itu. Nah, kalau yang tertulis di dalam kitab ya, kerajaan Allah itu sendiri bahkan sudah dikatakan bahwa itu tidak ada di sana dan tidak ada di sini kan gitu. Artinya ada di mana? Kalau orang tanya kerajaan Allah adanya di mana sih? Maka sebenarnya kerajaan Allah ada di antara kamu kan gitu. Kalau disebutkan di dalam Alkitab, ada tertulis di dalam Lukas ayat pasal 12 ayat 20 sampai 21. Boleh Di sana dibaca. menyebutkan tentang keberadaan kerajaan Allah adanya di mana. Bahkan
secara real gitu, atau secara tampak bentuknya kerajaan Allah itu seperti apa, manusia belum ngeh gitu, belum menyadari apa itu. Padahal ada di antara kamu, Tuhan menyebutkan begitu. Iya. Tapi kok nggak ngeh gitu manusia. Ada di mana kerajaan Allah? Apakah nanti setelah kita mati? Tapi ayat itu menyebutkan ketika Yesus masih hidup. Artinya pada masa Yesus hidup, berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi nggak jauh-jauh, dan nggak usah kita ngebayangin yang belum pernah kita ke sana. Iya. Alam setelah mati. Iya. Karena kan Allah itu Tuhan orang hidup. Jadi semasa kita masih hidup, masih punya kemampuan berpikir, maka perlu kita memahami apa itu kerajaan Allah, supaya kita sadar ada di mana. Di dalam dunia ini kan ada yang namanya dualitas atau kesepasangan. Kalau ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada pendek. Ada kerajaan Allah, berarti ada kerajaan yang bukan Allah. Iya. Kan gitu. Nah, kalau kerajaan Allah sudah tertulis di dalam kitab tadi disebutkan ada di antara kamu. Mau cari kemana lagi kita? Iya. Makanya kalau di dalam falsafat ya, falsafat Jawa atau orang-orang filsafat ini mengatakan bahwa kalau kamu ingin bertemu dengan Tuhan, kenali dirimu kan. Jadi jangan cari keluar, cari ke dalam diri, cari ke dalam. Artinya kalau dia mencari keluar, dia belum mengenali gitu, apa yang ada di dalam dirinya. Nah, saya mau izin kepada Pak Rahman agak sedikit ini ya, panjang dikit lah. Nanti saya oper kepada Pak Rahman. Iya. Jadi berbicara kerajaan Allah, kita ada dua dimensi lah, katakanlah gitu. Kerajaan Allah secara lingkup kecil, ada kerajaan Allah secara lingkup besar, atau dalam hal ini ada alam mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, tentu alam yang besar ini tentu berasal dari yang kecil kan. Iya. Apa yang dimaksud dengan yang kecil itu? Karena kitab itu pasangannya adalah akal manusia, maka kitab itu diberikan manusia. Kepada hewan dia nggak diberikan. Betul. Karena yang mampu menggunakan akalnya manusia. Betul. Maka ibaratnya kan kitab dengan akal manusia itu ibarat sebagai mur dan baut. Memang pasangannya. Cocok. Jadi mau dibawa kemana lagi akal kita kecuali kepada kitab. Nah, dari kitab itu ternyata kita diberitahu di mana kerajaan Allah dan bagaimana cara mendapatkan dan bisa melihat itu. Kan udah dikasih petunjuk oleh kitab. Artinya kalau kita tidak menggunakan kitab-kitab itu sebagai pedoman hidup kita, maka kita tidak akan kenal dengan kerajaan Allah. Tidak akan kenal ya. Ya kenal menurut hawa nafsunya sendiri, prasangkanya. Kalau dia hidup mewah, serba berkecukupan, entah duit dari mana itu, dia pikir itu surganya bagi dia. Padahal tertulis di dalam Alkitab itu apa yang membuat kita ya bahagia atau berkecukupan secara materi ini itu bukan jaminan bahwa itu kita sedang berada di dalam kerajaan Allah yang hakiki. Artinya itu masih prasangka manusia bahwa hidupnya enak, berasal dari harta yang nggak tahu dari mana asalnya. Iya. Dari korupsi kah, dari hasil kejahatan kah, tapi dia hidupnya enak. Dipikir itu surganya, ternyata bukan itu. Karena perlu ya kerajaan itu, kerajaan Allah dihuni oleh orang-orang yang pusat kesadarannya bersih. Nah, dari sini maka perlu kita sebagai orang-orang yang sadar tentang kerajaan Allah itu
membersihkan pusat kesadaran kita dari apa? Kan gitu. Kalau di dalam Alkitab itu terkutip ya, syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu dia harus lahir 2 kali. Artinya bukannya dia masuk lagi ke dalam perut ibunya, bukan. Iya. Tapi lahir secara roh. Dia bangkit dari antara orang mati. Iya. Bangkit dari antara orang mati bukannya dia dipendam terus nongol lagi, bukan. Tapi dia bangkit kesadarannya dari keterkuburan kesadarannya oleh dogma, oleh doktrin-doktrin yang itu hasil dari rekayasa manusia. Kalau tidak keluar dari situ maka sulit untuk melihat kerajaan Allah. Iya. Maka harus hidup dulu tuh. Iya. Makanya Yesus kan dia mampu menghidupkan orang mati. Itu maksudnya bukan Yesus datang ke rumah duka terus mayatnya dicolek hidup, bukan gitu. Tapi dia memberikan pekabaran, menyampaikan firman. Iya. Sehingga firman sampai kepada pusat kesadaran orang yang disampaikan itu, kemudian dia bangkit hidup gitu dari antara orang mati, kesadarannya hidup. Iya. Nah, itu salah satu pintu masuk untuk menuju kepada kerajaan Allah. Makanya kan Yesus diutus bukan kepada orang yang benar, dia diutus kepada orang yang berdosa. Betul. Kalau sudah benar, ya untuk apa diutus seorang utusan untuk memberitahukan yang benar, kan gitu. Orang sudah tahu yang benar, makanya Yesus diutus untuk memberitahukan kepada orang yang berdosa. Maka dia menghidupkan orang mati, orang yang mati kesadarannya. Iya. Dikenalkanlah kerajaan Allah, bertobatlah, kan? Bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Iya. Kan gitu. Dan pas waktunya kedatangan Yesus itu di penghujung zaman, ketika sudah mau menuju pada titik nadir kehancuran, kesadaran manusia benar-benar mati, maka perlu seorang pencerah. Kalau dalam bahasa yang baru saya dengar itu light water ya, pekerja cahaya. Artinya Yesus ini dia menyampaikan, menularkan cahayanya untuk bisa dia hidup dengan terang gitu di dalam masa kegelapan yang terkubur oleh doktrin bikinan manusia. Iya. Karena manusia memang merasa pengen dirinya paling benar semua. Itu kan sifat iblis. Iya. Dan maka perlu kesadaran-kesadaran yang berasal dari iblis itu di dalam pusat kesadaran ini perlu disapu dulu, Dibersihkan ya. iya, bersihkan. Kalau dalam bahasa ungkapannya itu cuci otak. Nah, cuci otak itu kalau orang mainstream mendengar kata cuci otak itu kayaknya sangat menakutkan gitu ya. Iya. Kayaknya orang hipnotis gitu. Iya. Terus diberikan pemahaman-pemahaman gitu yang sifatnya itu dalam tanda kutip katanya cuci otak yang bagi mereka negatif. Padahal kalau kita ambil kata-katanya, mencuci itu kan membersihkan, positif. Ini membersihkan dari kesadaran-kesadaran yang berasal dari iblis itu di dalam kesadaran. Iya. Itu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah secara mikrokosmos ini, ya gimana lagi? Struktur tubuh manusia ini miniatur kerajaan Allah. Semua ada garis koordinasinya gitu. Ada kepala sebagai pengatur pusat kesadaran. Ada organ-organ yang diatur lainnya. Maka kan dikatakan ada segumpal organ di dalam tubuh manusia yang apabila organ itu baik, maka seluruhnya kan baik. Itulah pusat kesadaran. Ya, adanya di otak, di mana lagi? Nggak ada di tangan, nggak ada di kaki, kan adanya di otak. Iya. Itulah yang perlu kita bersihkan supaya Tuhan mau duduk di situ. Sehingga
badan kita menjadi kerajaan Allah secara mikrokosmos ya. Iya. Yesus sudah menjadi kerajaan Allah dia. Dia sudah jelmaan Tuhan. Manusia jelmaan Tuhan. Karena kesadarannya sudah tidak lagi terikat dengan Dogma. dogma dan kepentingan duniawi yang rendah. Iya. Kepentingan dia adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Iya. Makanya disebut anak Allah, bukannya anak lahir dari perut terus bapaknya Allah itu gitu. Maksudnya Allah itu kan nggak beranak, bukannya Allah itu seorang bapak terus ngawinin seorang perempuan terus jadi anak itu, bukan. Iya. Tapi di sini kita berbicara maksudnya anak Allah itu secara energi, secara spirit ya. Jadi ruh Allah ada di dalam diri Yesus. Iya. Dan tidak hanya di dalam diri Yesus, seorang Musa pun begitu. Dia berkesadaran atas firman Allah. Dan setiap rasul, setiap zaman kan ada rasulnya masing-masing. Dari situlah kerajaan Allah ya. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh. Maka bagi orang-orang yang merasa ya, artinya orang yang mengedepankan perasaan kan dia cenderung tertipu sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang berdasarkan tuntunan kitab suci yang berasal dari Tuhan itu, maka dia akan hidup dituntun oleh firman. Firman kan bukan tulisan, tapi tulisan itu berbicara kepada kita walaupun kita yang baca. Iya. Mulut kita bunyi, itu kan seolah-olah kita yang baca. Iya. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang berbicara melalui kitab itu kepada kita. Jadi seolah-olah tulisan itu yang ngomong sama kita. Iya. Untuk memberitahukan tentang kerajaan Allah. Ini yang jarang disadari oleh manusia mainstream. Kalau bagi kalangan spiritualis, ya ini lebih mengedepankan ketenangan batinnya. Ya, dia tidak juga salah berusaha untuk supaya dirinya kenal dengan Tuhan. Iya, betul. Nah dari sini kita untuk mengenal Tuhan berasal dari kitab. Nah di situ dijelaskan kerajaan Allah. Syarat-syaratnya bersihkan dulu nih. Yang pertama tuh ya. Iya. Yang pertama bersihkan dulu ya dari segala dogma-dogma. Maka di dalam Ten Commandment kan disebutkan yang pertama apa ya? Jangan ada Allah-Allah lain. Iya, jangan ada ilah lain. Iya. Nah, itu satu supaya Tuhan bisa duduk di sini. Iya. Bisa kesadaran. Pusat kesadaran. Sehingga mengendalikan kita untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Iya. Kalau ada tertulis di dalam kitab tuh, coba kita buka ya. Iya, boleh. Di kitab Kita buka, apa? Matius 12 ayat 28. Di Matius. sana disebutkan bahwa ini langkah awal ya. Langkah awal untuk menuju kepada kerajaan Allah, bahwa kita harus mengusir dulu kesadaran-kesadaran yang berasal dari setan ini gitu. Iya. Di dalam kesadaran ini supaya kita bisa kenal dengan kerajaan Allah. Jadi nggak asing kok kerajaan Allah. Oke, ada syarat yang lain, Mas? Itu yang pertama kan? Kalau coba dibaca deh, itu bunyinya apa ya? Oke, saya bantu baca ya. Matius 12 ayat 28 ya. Ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, itu dia. Kan itu pintunya, Iya, pintu masuk ya. kuncinya. Gitu. Betul, betul. Kalau kunci itu kita nggak pakai, ya kerajaan Allah bagaimana mau masuk? Bagaimana kita mau mengenal kerajaan Allah? Iya. Kan gitu. Maka sebenarnya ayat ini berlaku buat semua manusia yang mau memahami, Iya. yang mau mengenal apa itu kerajaan Allah. Iya.
Tapi bagi setiap manusia yang sudah merasa kenal dengan golongan sendiri, ya silakan. Iya. Artinya kerajaan Allah itu berdasarkan rasanya sendiri. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab, kita menyebutkan begitu. Iya. Maka tugas kita hari ini ciptakan dulu, adakan dulu itu kerajaan Allah dalam diri kita dulu. Iya. Karena sesuatu yang besar itu berasal dari diri kita. Iya. Mulailah dari diri kamu sendiri. Iya. Kan Yesus mulai dari Yesus, kemudian Iya. dikabarkan kepada sahabat-sahabatnya. Iya. Sehingga masuklah dalam kerajaan Allah yang tadinya Musa hidup, ya, umatnya hidup di dalam apa ya, belenggu perbudakan. Ya kalau dulu kita lihat bayangannya perbudakan itu keras, kasar kan gitu. Dan hari ini pun secara halus dia sedang berada dalam zaman perbudakan juga, secara halus ya, diperbudak oleh hewan nafsunya sendiri kah? Iya. Atau bahkan diperbudak oleh orang lain. Nah, maka di sini kerajaan Allah itulah tertulis di dalam kitab. Nah, kalau di dalam Milah Abraham ya. Iya. Milah Abraham ini kalau orang-orang mainstream menyebut bahwa dia adalah satu sekte Iya. atau satu aliran baru atau suatu agama tertentu, bukan begitu. Yesus nggak bawa agama. Iya, tidak bawa agama. Jadi kalau kita masih berkutat dalam suatu agama, apalagi di dalam aliran di dalam agama, ya nggak bisa keluar dari doktrin buatan manusia. Maka kita perlu keluar dari situ, membuka diri untuk menerima bahwa kebenaran itu tertulis dalam kitab. Maka walaupun secara secara umum itu agamanya masing-masing beda-beda, tapi kitab-kitab masing-masing itu ya kitab manusia, bukannya kitab golongannya masing-masing. Maka kalau saya pernah dengar ada yang mengatakan bahwa untuk apa kamu menggunakan ayat yang ada di dalam kitab saya? Jangan otak-atik kitab saya kan gitu. Kata orang-orang yang gitu ya. Iya. Maka tidak perlu begitu. Kapan dia pernah bikin kitab? Ngaku kitab saya. Iya. Kan gitu. Iya. Ya, itu pola pikir yang salah. Artinya Tuhan memberikan kitab itu sebagai sarana petunjuk bagi manusia, kan ya manusia yang mau berpikir saja. Kalau yang nggak mau berpikir, silakan pilihannya. Nah, maka setelah pusat kesadaran kita sudah dibersihkan dari kesadaran-kesadaran iblis Iya. yang menuju kepada dunia yang rendah, Iya. kehidupan yang rendah, maka kita akan diangkat, dinaikkan oleh Tuhan, dikenalkan kerajaan Allah bagaimana sih? Itulah yang disebut sebagai manusia baru. Manusia baru. Anggur yang baru harus ditempatkan tempat yang baru. Betul. Jangan ditaruh tempat yang udah usang. Iya. Nanti anggurnya jadi jelek. Iya. Artinya firman Tuhan yang murni, yang berasal dari kitab, itu tempatnya pusat kesadaran yang bersih. Ya, yang sudah dibersihkan. Kalau tempatnya masih kotor, Nggak bisa. ya nggak bisa. Maka perlu yang manusia tuh mengalami yang namanya kelahiran baru. Kelahiran. Syarat yang pertama tuh ya. Yang tadi pertama tuh. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 3. Oke. Yohanes 3 ayat 3. Iya. Oke, saya bantu bacakan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, Itu dia. betul betul. Bagaimana mau melihat kerajaan Allah Betul. kalau dia masih terkubur dalam doktrin buatan Iya. manusia? Dia harus bangkit, Ya, jadi setuju. manusia baru. Bukannya lahir kembali dari perut ibu. Iya. Bukan, kita kan udah tua, badan gede, masa mau masuk lagi ke dalam rahim ibu? Artinya kalau ditelan secara letterlek itu ayat yang nggak nyampe, Iya. maka perlu pusat kesadaran ini bersih untuk mencerdasi ayat itu. Iya. Dan ayat ini bukannya wacana, harus diaplikasikan. Alkitab itu applicable, petunjuk untuk berkehidupan dan Tuhan. Iya. Maka harus kita buktikan ayat itu. Dipraktekkan. Barangnya harus ada Iya. dan sudah pernah ada. Sudah pernah ada dulu dan akan ada. Dan akan ada. Dan akan ada. Betul. Dan untuk mewujudkan yang akan ada itu, ya perlu dari yang sekarang membaca itu. Iya. Harus diaplikasikan ayat itu. Tambah tadi dan sudah ada. Iya, dan sudah ada sebelumnya. Dan sudah ada. Dan hari ini kalau orang yang sudah mampu mengimplementasikan ayat itu, dialah kerajaan Allah. Ya. Artinya kerajaan Allah ada di dalam dirinya. Dia menjadi manusia baru, terlepas dari doktrin Iya. buatan manusia. Iya. Jadi perlu benar-benar murni, ya. Nggak ada tendensi apapun untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ya. Jangan ada sesuatu yang kamu ingini di dalam membangun kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah harus dimulai dari diri sendiri. Dan kalau sudah ya, diri sendiri sudah menjadi kerajaan Allah ini, sudah mengimplementasikan ayat itu, sudah dekat kata Yesus. Kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat. Artinya akan dianugerahkan itu kerajaan Allah. Kapan? Kan gitu. Karena Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, atau Tuhan menyampaikan kepada kita melalui kitab itu pada kondisi kita masih hidup, Ya. maka kita akan langsung merasakan itu, langsung membuktikan gitu. Benar nggak sih ayat ini? Artinya harus real, harus barangnya ada. Iya. Artinya kalau kita sudah membaca ayat itu, tapi kondisi alam pikiran kita masih gelisah, masih terikat, terbelenggu oleh Dogma. kekhawatiran duniawi yang rendah dan dogma-dogma Iya. buatan manusia, ya artinya masih dusta itu, hanya ngomong, Artinya belum dilahirkan kembali. belum dilahirkan kembali, walaupun dia sudah membaca ayat itu, Iya. dan tahu gitu Pak. Iya. Maka perlu benar-benar mengaplikasikan ayat itu Iya. total. Iya. Artinya bukannya juga kita menampilkan keperluan hidup duniawi ya, karena kan fisik ini banyak. Iya. Perlu juga dimasukkan makanan-makanan fisik. Iya. Kalau itu tadi makanan ruh. Iya. Tuhan bilang itu adalah roti yang tidak beragi kalau tidak dicampur-campur tafsir-tafsir yang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Iya. Itu namanya rage kalau udah ada campur-campur tangan manusia. Iya. Menurut supaya ini ayat enak buat dirinya sendiri, itu udah dikasih ragi, pengembang. Iya. Maka kita perlu mengkonsumsi roti yang tidak beragi. Kita, ayat ada di dalam Alkitab itu. Bukannya roti kita beli di luar ya. Itulah yang dikatakan mukjizat ya. Yesus mampu memberikan makan kepada berapa? 5.000? 5.000 orang. Bukannya roti habis malah makin banyak. Iya. Yesus dari seorang diri dia makin banyak. Karena rotinya nggak berarti. Firman Tuhan yang murni Iya. dipakai, diimplementasikan. Maka kita harus perlu menjadi masing-masing ini mencontoh, karena setiap putusan dari Tuhan itu kan contoh buat manusia pada waktu hidupnya. Nah dari sini kita perlu menjadi
Jadi mencontoh Yesus yang dulu sudah pernah ada Ya. dan sukses dalam apa namanya, menegakkan kerajaan Allahnya itu. Musa pun begitu, dia sukses. Artinya rasul-rasul terdahulu sudah punya sukses story-nya masing-masing. Ya. Dan itu sudah tidak diragukan lagi. Maka kita kalau membaca Alkitab nggak perlu ragu. Walaupun dia dari agama tertentu, punya kitab tertentu, tapi di agama lain ada kitab tertentu juga yang sebenarnya ada firman Tuhan di situ gitu. Ya. Karena dia merasa apa ya, alergi barangkali untuk membaca firman yang ada di dalam kitab lain agama itu, ya kehilangan kesempatan dia untuk mendapatkan roti yang tidak beragi itu, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan firman Tuhan Ya. yang berasal dari kitab. Maka bagi saya setiap kitab-kitab itu ya itu dari Tuhan disampaikan kepada saya, maka saya perlu untuk menjadikan kitab-kitab itu sebagai pedoman hidup saya. Maka kita perlu membuka diri gitu. Orang-orang yang berpikir atau ulil albab kalau dalam bahasa Islam, secara bahasa tertulis ulil albab itu orang-orang yang berpikir. Kalau kita telusuri lebih dalam, albab itu asal katanya kan babun itu pintu. Artinya kita perlu membuka diri, membuka pintu kesadaran kita. Iya. Jangan menutup gitu. Iya. Kalau udah menutup diri ya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan firman dari kitab-kitab itu. Tapi kita perlu membuka diri menjadi orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang berpikir. Nah, itulah perlu membuka pintu kesadaran kita. Kalau udah tertutup, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan yang menjelaskan tentang kerajaan Allah. Iya. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia yang lahir baru secara ruh, itulah manusia jelmaan Roh Kudus. Dan manusia jelmaan Roh Kudus ini dia berjalannya dalam bahasa ungkapan ini, dia berjalan sudah tidak lagi nempel gitu ke dalam bumi, artinya tidak lagi berkehidupan yang rendah. Makanya kan Roh Kudus itu digambarkan sebagai merpati, sayap, artinya makhluk yang bersayap. Iya. Artinya manusia yang berkesadaran Roh Kudus itu udah punya sayap tuh untuk naik ke atas, menolak gravitasi tarikan kehidupan yang rendah untuk mencapai kerajaan Allah. Itu dia. Makanya firman Tuhan itu digambarkan sebagai burung merpati, punya sayap. Ini bukannya cocok logi ya. Iya. Tapi kita melihat alam, gunakan kecerdasan kita untuk mencerdasi ayat yang ada dalam bentuk alam. Pohon pun ayat. Dia sujud mengabdi pada Tuhan. Apakah sujudnya dia nanti pohonnya melengkung? Enggak juga. Kan gitu. Artinya kita perlu membersihkan dogma-dogma bikinan manusia itu. Iya. Untuk memahami apa itu kerajaan Allah. Iya. Sampai sini saya sampaikan apa itu kerajaan Allah. Ya minimal secara mikrokosmos dulu ya, secara alam manusia dulu. Jadikan diri kita sebagai manusia jelmaan Roh Kudus. Tadi kan syarat untuk melihat kerajaan Allah, Iya. jadi manusia baru. Iya. Dan sudah dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya sudah ada, kalau kita mau merujuk kepada makrokosmosnya ya, Iya. kerajaan Allah secara yang besarnya, sudah ada blueprintnya di dalam kepala kita ini, di pusat kesadaran ini. Yesus, dia udah punya gambaran apa kerajaan Allah itu bagaimana sih? Udah ada di kepalanya, Iya. pusat kesadarannya. Makanya dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Sementara itu yang dapat saya sampaikan terkait kerajaan Allah ya. Nanti kesempatan kita simak bersama-sama nih dari Pak Gabriel Rahman. Iya. Bagaimana
kerajaan Allah dari sudut pandang ortodoks. Ya. Oke, sebelum kita dengarkan penjelasan dari Pak Rahman, dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak kepada Mas Akas? Ada yang mau tanya? Mungkin dari Pak Rahman sendiri ada yang mau tanya ke Mas Akas tentang penyampaian tadi Ya, dari sudut pandang kerajaan Allah. saya nggak usah ditanya, nanti kalau ditanya malah banyak pertanyaan habis di masakan. Oh gitu. Oke, kita dengerin penjabaran ke Pak Rahman dulu, baru nanti kita interaktif ya, tanya jawab ya. Ya. Oke, sekarang kesempatannya kita berikan kepada Pak Gabriel Rahman. Ya, waktu dan tempatnya dipersilakan Pak, monggo. Iya. Jadi kalau menurut tentang kekristenan, kerajaan Allah itu ya bukan satu hal kerajaan yang memang ada di bumi ini, karena dia hasilnya bukan dari bumi. Ya. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 3 sampai 4. Yohanes pasal berapa? 3 Ayat? pasal 6 Pasal 6 ayat 38 ayat 38 sampai 40. Oke, saya bantu bacakan Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya. Jadi kata utusan di sini konsepnya berbeda dengan utusan di Islam. Utusan di sini adalah satu firman yang keluar dari Bapa ke bumi ini. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Coba tolong bacakan. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Iya. Firman itu telah menjadi manusia Firman itu telah menjadi manusia. dan diam di antara kita. Ya. Jadi konsep daripada kerajaan Allah yang dia bawa, ya, itu bukan di bumi karena dia aslinya bukan dari bumi. Yang masuk ke dalam tubuh manusia ya, adalah firman-Nya. Firman Roh Kudus dengan Bapa. Yohanes pasal 17 ayat 23. Yohanes pasal 17 ayat 23. 23. Sebab saya ulangi. Aku di dalam mereka Aku di dalam mereka, Yesus di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, dan engkau di dalam aku. supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi ya konsepnya seperti itu. Intinya satu lagi hal saya garis bawahi ya. Beda Injil, konsep Injil di dalam Al-Qur'an berbeda dengan evangelium. Ya. Pada saat Yesus ada hadir di bumi ini, ya, perkanonan Alkitab belum ada dalam Perjanjian Baru. Dia masih memakai hukum tanah. Perkanonan Alkitab Perjanjian Baru atau hukum yang baru belum ada. Sebab yang disebut dengan evangelium atau kabar kesukaan itu dia sendiri. Sebab Yesus adalah firman. Ya. Konsep daripada Islam dengan Kristen, yang satu konsepnya firman menjadi buku. Yang satu konsepnya firman menjadi manusia. Ini sudah beda konsep di sini. Ya. Jadi menurut tentang kerajaan Allah itu sendiri, sebenarnya dirinya Yesus itu sendiri. Sebab dia katakan, aku di dalam mereka dan engkau siapa?
Engkau itu ada Bapa, Roh Kudus, dan Dia ada di dalam kita. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Makanya kerajaan Allah itu sendiri, ya, sebenarnya yang Yesus bawa dirinya itulah. Kenapa dikatakan tadi di dalam Yohanes berapa yang Mas Akas kasih itu, Yohanes 3 ya, 3 ayat 3, ya, Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kita lihat ayat selanjutnya, ayat keempat dan ayat yang kelima. Sebab ini konsepnya pembicaraan Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus ini seorang ahli Taurat yang memang dipandang oleh orang Farisi. Dia ini imam. Jadi kalau dia harus dilahirkan kembali, dia ini punya jamaah banyak, ya takut. Tapi bagaimana konsep kelahirannya? Coba kita lihat dalam yang keempat dan yang kelima. Yohanes 3 ya. Iya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ya, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak masuk. Dari air dan roh. Dalam bahasa aslinya dikatakan baptis. Nah, pada saat itu, ya, ajaran baptis itu yang Yesus lakukan itu bukan baptisan pertobatan. Itu ada tradisi mikwe, tradisi Yahudi, karena masih memakai hukum Tanakh, kitab Tanakh. Ya. Apa sih mikwe? Tentang kenajisan. Coba kita lihat, kalau nggak salah di dalam 1 Petrus, 2 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15 apa? 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus. Bukan, 1 Petrus itu. 1 Petrus 3 ayat 15. Tentang baptisan. Tentang baptisan kenajisan. Satu Petrus ayat 21. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Iya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Baptisan, berarti ada baptisan keselamatan. Terus Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. ada baptisan kenajisan. Yang Yesus lakukan, perintahkan di Nikodemus, itu baptisan kenajisan, yaitu mikweh. Yang dilakukan setahun sekali pada hari raya Yahudi. Ya, namanya hari raya Epifani. Di situ dilakukan tentang mikweh, tentang kenajisan. Dari apa? Dari tentang kenajisan. Imamat pasal 15 ayat yang kedua. Imamat 15 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Iya. Kalau dibaca seluruhnya, yang wanita datang bulan, haid, itu harus dimikweh. Dalam Islam itu mandi junub. Ya, jadi tradisi junub sendiri ngambil dari hukum Tanakh. Dan itu sampai sekarang di Ortodok masih berlaku. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tentang kelahiran, ini kelahiran dalam air. Kenapa dalam air? Ya.
Tadi Mas Akas singgung dikit tentang burung merpati. Maksud simbolik di sini bukan berarti alam, tidak. Kalau menurut sudut pandang kitab Tanakh. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. dalam konteks bahasa aslinya dikatakan Ruah Elohim Elmerah Efet. Ruah itu roh, ruah Elohim, roh Allah, Elmerah mengerami, Efet air. Jadi kenapa air dikerami? Nah, air ini sumber kehidupan. Semua penciptaan unsurnya air. Binatang apa yang mengerami? Unggas. Itu sebabnya simbolik daripada Roh Kudus adalah merpati, unggas. Dan itu sudah tertulis dalam kitab Kejadian. Bukan berarti tentang hukum alam. Ya. Jangan gambarkan tentang kitab Tanakh ya dalam pemikiran konsep manusia, akhirnya menjadi Nestorian. Ya. Kalau menggambarkan tentang Yesus hanya membangkitkan, itu pola pikirnya dibangkitkan, itu salah, karena ini memang sejarah. Dan pembangkitan orang mati itu banyak saksi, para rasul ya, tentang kematiannya yang hadir itu para rasul. Bagaimana bisa itu? Banyak yang menghadiri, banyak saksi, dan banyak ini. Apakah itu hoax? Ya. Jadi jangan konsepnya di dalam pola pikirnya, bagi saya ya, sorry sebelumnya, jangan mengkaji, melihat konsep sudut pandang Alkitab atau kitab sebelumnya dengan konsep Quran. Ya. Kalau di dalam Quran surat 51 ayat 56, nah ini konsepnya yang Mas Akas bilang. Ya. Quran 51 Ayat 56. ayat 56. Surat Az-Zariyat ya, Iya. ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan apa? Wa ma khalaqtu jinna wal insa liya'budun. Dan tidak kuciptakan manusia dan jin. Nah, jin di sini kalau kita lihat dalam mutosabi atau kalau kita nahu, itu adalah pemikiran jenius dari kata jin, sama juga dari kata malak, muluk. Ya. Makanya konsep daripada Al-Qur'an ya, bagi saya berbeda dalam sudut pandang kekristenan. Ya, kalau dibawa tentang Alkitab masuk di dalam konsep keislaman, bagi saya kurang nyambung. Karena Alkitab itu harus kita lihat beberapa sudut. Orang-orang Yahudi untuk dia menerjemahkan kitab atau dalam kitab sebelumnya atau sebelum ada yang kita tahu ada Alkitab, ya itu ada kitab Tanakh. Itu di situ ada empat orang-orang Yahudi memakai tentang kesat, ya remos, dirasa, dan sat. Dan ini selalu berkaitan di dalam untuk penulisan daripada kitab Tanakh. Ya, dia lihat cara eksposisinya, dia lihat tentang eksegesinya, dia lihat tentang sejarahnya, tradisinya bagaimana. Makanya apa yang dilakukan Yesus masih terikat dengan hukum Tanakh, tradisi-tradisi Yahudi. Yang dilakukan seperti itu. Nah, satu lagi di dalam Matius yang tadi Mas Akas bilang, Matius berapa itu? Matius, sebentar.
Matius 12 ayat 28. Ya, boleh bacakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius Matius 12 ayat 28. Matius 12 Ayat 28. ayat 28. Oke. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kenapa sudah datang? Karena yang diutus pada saat itu adalah para rasul atau 70 rasul-rasul. Kita lihat di atas ayat ke-22. Matius 12 ayat 22. Ya, Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, ya. Judulnya apa? Yesus dan Beelzebul. Beelzebul. Siapa Beelzebul? Beelzebul siapa? Beelzebul ini Lucifer. Ahli sihir. Lucifer. Malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Ya, kalau dalam Islam boleh dikatakan rajanya jin. Ya, ini Beelzebul. Dan pengutusan ini adalah kalau dibaca ke atas ada 70 rasul. Dari utusan 12 rasul. 12 murid mengutus lagi 70 rasul. Nah, mereka ini sudah menerima tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah dilahirkan oleh air. Oleh mikueh tadi. Makanya ayat di sini kalau kita lihat peperangan antara Yesus dengan Beelzebul, dan ini berkaitan kepada kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Dan perempuan ini, siapa perempuan ini? Terus antara keturunanmu dan keturunannya. keturunanmu dan keturunannya. Lihat di atas tentang peperangan siapa? Malaikat Lucifer. Siapa keturunannya? Dan siapa keturunan wanita ini? Siapa wanita? Yang menginjak kepala ular. Yang menginjak kepala ular itu Yesus di Taman Getsemani. Siapa keturunannya? Keturunan Beelzebul. Keturunannya adalah orang-orang Farisi dengan orang Saduki yang tidak mau menerima Yesus. Makanya Yohanes katakan, "Hai keturunan ular beludak, bertobatlah." Jadi konsep daripada Alkitab tentang kerajaan Allah, ya, tentang kerajaan Allah itu berbeda dengan konsep yang apa Mas Akas ceritakan. Ya, karena memang kalau saya perhatikan, ya maaf ya sebelumnya, kalau saya perhatikan masih memakai pola-pola tentang mutasabihat, pola-pola tentang nahu, ya. Tapi kalau di Alkitab, ya, Alkitab ini atau kitab Tanakh apa sih ini? Ya. Kitab Tanakh dan Alkitab ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia adalah tradisi kebudayaan atau sejarah bagaimana orang-orang Yahudi bertuhan. Jadi kalau mau melihat tentang orang-orang awal, orang-orang Yahudi, para nabi, ya seperti Abraham, Musa, ya, itu ya sejarahnya ada di dalam kitab Tanakh. Makanya untuk menjelaskan ini, ya harus menjelaskan juga tentang sejarah. Ini berkaitan semua, sejarahnya, semuanya, ya.
Makanya saya bilang, kalau Mas Akas bilang yang dijumpai Musa adalah Allah, ya karena mungkin ya pengetahuan Mas Akas seperti itu. Tapi bagi saya enggak, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa berjumpa dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya tanya, Ibrahim atau Abraham, Musa, orang bukan? Orang. Berarti dia pernah lihat Allah nggak? Belum. Belum pernah. Yang dilihat siapa? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang ada di dekatnya. Dia yang menyatakan. Itulah. Dalam Alkitab tertulis, dalam Alkitab itu Malak Yahweh. Boleh lihat nanti terjemahan konteks aslinya. Kenapa nggak dibilang Adonai? Kenapa nggak dibilang Yahweh? Kenapa ditulis Malak Yahweh? Karena memang yang dilihat oleh Abraham dan Musa itu adalah Yesus secara teofani, secara firman. Sebelum dia menjadi Kristofani. Karena dikatakan tidak ada seorang pun, mau siapa kek? Kalau ada orang bilang pernah lihat Allah, bagi saya udah nabi palsu. Bagi saya. Karena kepercayaan saya memegang tentang Alkitab. Tidak ada seorang pun yang bisa lihat Allah. Abraham, Musa, nggak bisa. Yang dilihat anak, ya. Secara teofani, secara kenapa? Bukan secara kristofani sebelum dia menjadi kristofani. Ya. Itu pun untuk menjadi kristofani itu ada sejarahnya. Ya, dan kita tidak bisa juga menjelaskan tentang hal itu karena kalendernya berbeda. Kita sekarang memakai kalender Gregorian. Sedangkan Yesus memakai kalender Julian. Ya, intinya konsep tentang kerajaan Allah, bagaimana kita menerima Yesus dan dilahirkan oleh air dan kenapa dengan roh? Karena memang kita diciptakan segambar. Allah itu roh dan manusia itu adalah manusia roh. Kita hanya transit kok di bumi ini, entah nanti kembali. Ya. Jadi bagi kekristenan inilah yang saya bisa jelaskan tentang konteks kerajaan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan, ya kita bicara Alkitab, bicara tentang tradisi, bicara tentang kebudayaan, kita bicara tentang juga sejarah. Jadi saya katakan bahwa kitab sebelumnya adalah tertulis tradisi dan kebudayaan dan sejarah bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman dulu bertuhan. Ya itu aja yang dapat saya bagikan. Mungkin ada lagi dari Mas Akas tentang mau tanyakan, ya silakan. Oke, terima kasih buat penjabarannya dari Pak Rahman. Nah, sekarang kita buka kesempatan untuk saling menanggapi ya. Mungkin Pak Rahman boleh menanggapi Mas Akas atau Mas Akas mau menanggapi yang barusan Pak Rahman sampaikan gitu ya. Kan ini kan saya menangkap ini ada dari sudut pandang yang berbeda nih. Mohon kita coba mengklarifikasinya ya. Dari Mas Akas mungkin bisa menanggapi penyampaiannya Pak Rahman. Monggo, silakan Mas. Ini supaya kita ini ya diskusi fair aja ya. Oke. Ya. Karena perlu adanya
acara semacam ini, Dialog. Iya. Ya, dialog. membahas firman. Betul. Bagi saya sih bukan dialog ya, bagi saya hanya sharing ya. Sharing. Kalau dialog kesannya gimana ya, nanti timbul belakangnya nggak asik kan. Oh beda ya, Beda. dialog sama sharing beda ya. Beda. Oke. Sharing kan kita kan ya masing-masing punya pendapat ya. Bertukar Nah, pendapat ya. Itu masing-masing ya terserah Iya. mau nerima atau bagaimana, intinya pendapat masing-masing. Oke. Monggo Mas Sakas dilanjut. Gitu kan. Jadi yang namanya kita membawa wangi-wangian dalam bahasa Amsalnya ya. Memang kadang seseorang tertentu dia ada suka wangi mawar. Padahal kita punya wangi melati. Maksudnya wangi-wangian di sini ini firman Tuhan gitu yang berikan berita ukiran ini. Nah, kita sifatnya sharing di sini. Iya. Sharing berbagi makanan langit lah. Artinya kita lagi berbagi roti yang benar. Iya. Berarti makanya apa ya? Istilahnya bukan dialog ya kalau kata para tadi. Sharing. Sharing. Oke. Berbagi roti lah. Berbagi roti surga ya. Iya. Monggo. Tidak berarti. Nah, karena memang kita sebagai manusia tidak berhak sebenarnya untuk mentafsir-tafsirkan kitab. Karena memang kitab suci itu sudah ditafsirkan oleh ayat yang lain. Gitu. Makanya ada yang namanya Dorbul Amsal. Jadi ayat yang memukul kepada ayat yang lainnya. Untuk menjelaskan suatu ayat, perlu ayat lain untuk dikenakan kepada ayat itu. Itulah cara kita untuk memahami amsal-amsal yang ada di dalam kitab. Salah satunya yang tadi kita bahas ya, kalau firman Tuhan diibaratkan sebagai roti yang tidak beragi itu berupa. Terus kemudian kalau firman Tuhan tadi dia turun kepada Yesus yang ke atasnya seperti merpati, itu kan diamsalkan. Ya. Firman Tuhan diamsalkan sebagai merpati. Ya. Bukannya merpati itu firman Tuhan, bukan. Jadi memang perlu kesadaran kita untuk menembus ke sana. Ya, syaratnya memang harus membuka diri. Kita tidak menolak kebenaran. Karena bagi yang sudah menutup diri, maka kebenaran datang mengetuk pintu, dia tidak akan membukanya. Maka kita jangan menjadi manusia-manusia yang menutup diri. Nah, maka saya asik itu kalau membahas amsal-amsal di dalam kitab suci. Karena ada nilai di balik ungkapan itu. Dan itulah yang perlu kita dapatkan. Makanya kalau perumpamaan seorang penabur itu kan, firman Tuhan ini dia jatuh di berbagai tempat. Bagi orang yang keras kepalanya dengan doktrin masa lalunya, doktrin lingkungan kan, doktrin kehidupan manusia, ya dia bagai kalau firman itu jatuh kepada orang tersebut itu seperti benih yang jatuh di atas batu. Maka dikatakan kan bahan bakar neraka kalau ini ya, dalam tanda kutip ya, bahan bakar neraka berasal dari arang dan batu. Maksudnya apakah di neraka itu nanti ada batu dibakar-bakar gitu? Ya kan ini bahasa amsal lagi. Artinya memang kita perlu membuka diri untuk memahami itu. Karena kalau kita sebelum dilanjut saya mau tanya, karena gini lah Mas, apa yang Mas bicarakan ini konsepnya Quran, bukan konsep amsal. Di Alkitab nggak ada tuh bahan bakarnya arang dan batu. Kita kan mengambil apa ya, kata-kata yang ada di mainstream lah. Nah, makanya maksudnya biar saya ngerti nih. Iya. Sebab kalau di Alkitab saya pikir arang dan batu saya belum ditemukan ini. Kalau di Al-Quran saya tahu. Ya. Karena saya hafal dua-duanya.
Kalau saya sih melihat apa ya, Bang? Apa yang terdengar di mainstream saya. Oh iya. Jadi itu yang terdengar. Maksud saya jangan dibilang di Amsal, orang bingung nanti. Yang denger, oh di Amsal dicari nggak ada lagi. Artinya itu bahasa Amsal, gitu, bahasa utama. Bahasa untuk tadi lah. Bilang untuk tadi. Nah, lagi kita masuk ke dalam perumpamaan itu ya. Makanya ada tertulis di dalam kitab Amsal. Ada nggak kitab Amsal? Ada. Kalau Amsal pasal 1 ayat 6 itu dia bunyinya bagaimana tuh? Ada coba. Amsal pasal 1 ayat 6. pasal 1 ayat 6. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, ini kan perlu kita bongkar. Ya, Teka-teki. ya, Makanya Yesus kan berbicara dengan berbahasa sandi lah. Supaya tidak terdengar oleh musuh kan gitu. ya, Pada masa hidupnya. Artinya bahasa-bahasa ungkapan, bahasa permisalan. ya, Dan untuk memahami Amsal-Amsal itu perlu kita kembali ke apa ya, asalnya. ya, Bahasa awalnya maksudnya apa sih? Kalau kita ditemukan dengan ayat yang menyebutkan itu firman Tuhan seperti burung merpati, maka kita perlu mengetahui karakter merpati. Kan gitu. ya, Jadi setiap makhluk ini punya karakter masing-masing. Batu punya karakter dia. Makhluk dia. ya, Makhluk bukan cuma manusia, hewan, tumbuhan. ya, Makhluk kan yang diciptakan. Yang menciptakan Holik. ya, Nah, karakter itu kuluk. Inilah yang perlu kita dapatkan. Kuluk itu ada di antara Holik dan makhluk. Ya, untuk mengenal Holik maka perlu memiliki kuluk yang berasal dari Holik itu. Ini bahasanya masih ini ya, belum mainstream ya. Maksudnya barangkali ada yang kalau mendengar masih perlu apa ya? Apa sih maksudnya gitu kan? Kuluk kan itu bukan bahasa umum. Nah, jadi setiap makhluk itu punya karakter, dia punya tingkah laku. Batu punya tingkah laku dia. Air netes di batu, ya lewat. Nah, terus kemudian merpati tingkah lakunya bagaimana? Dia punya sayap untuk menolak gravitasi. Dan tanpa gravitasi, burung nggak bisa terbang juga. ya, Karena sudah hukum alam bahwa ini udara ini tidak hampa gitu. Ada barangnya nih. Cuma nggak kita kelihatan aja. ya, betul. Ya kalau kita amsalkan itu juga sebagai riuh apa tadi itu kata para riak, ruh angin. Makanya dia bisa hinggap, bisa tercabut gitu kan. Angin bisa lewat saja, bisa menetap. Ya, Maka kita posisikan diri kita sebagai orang yang mampu menahan angin itu. Makanya orang kan dengan meditasi terus kemudian menahan nafas. Ini kita sharing aja ya. ya, Artinya apa namanya? Membicarakan hal-hal yang terlihat lah. Dan ada makna di dalam itu. Menahan nafas sulit orang, nggak semua orang bisa untuk menahan nafas itu. ya, Kebanyakan orang bernafas dia ya lalu saja. Ya ibarat seperti ruh itu, padahal dia lewat gitu. Tapi dia nggak mau menangkap ruh itu, ruh Tuhan ya, ruh berupa firman. Maka dia nggak dapet, nggak bisa meletakkan ruh itu ke dalam diri kita. Maka kita perlu istilahnya menahan nafas gitu kalau bahasa ini ya, supaya ruh itu kan angin tadi disebutkan ya. Nah, ini memang menarik kalau kita berbicara tentang bahasa-bahasa ungkapan Amsal perumpamaan ya. Kalau masih tidak mau menembus itu, makanya kan dikatakan juga nih
cahaya itu, firman itu sebagai cahaya yang tak tembus, yang berada terdapat lubang tapi tak tembus, sebagai lubang yang tak tembus. Itu di suatu kitab disebutkan lah. Makanya ini nggak umum kalau di kalangan Kristen ya. Iya. Bagi firman itu seperti cahaya yang tidak tembus gitu. Lubang yang tak tembus, di dalamnya terdapat cahaya gitu. Dan di dalam itu terdapat pelita besar. Artinya kan ada sesuatu di dalam, tapi kita tidak bisa nembus gitu. Tapi ada barangnya di dalam gitu. Maka perlu ditembus karena sudah ada yang menembus, yaitu cahaya itu tadi. Ya. Maka kita harus ibaratnya menjadi manusia cahaya gitu, supaya bisa menembus. Itu disebutkan di kitab itu ya. Kalau di kalangan Kristen ini belum umum jarang itu. Nah, itu dia untuk menuju ke dalam kerajaan Allah ini nanti kita harus menjadi makhluk ya, jelmaan Roh Kudus tadi. Makanya saya kalau berbicara tentang perumpamaan itu tentang pada silih bergantinya malam dan siang itu kan terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir ya. Iya. Bagi orang yang mau membuka diri untuk memahami itu, Ya. menembus itu. Maka kita perlu menembus itu. Apa sih maksudnya? Tanda apa sih itu yang dipesankan oleh ayat itu? Silih berganti siang dan malam. Itu ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Dan nanti kita bahas di sesi selanjutnya kalau punya kesempatan lagi. Oke, siap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya terkait sharing-sharingnya. Nah, Oke. sekarang saya pengen dengar sharing dari Pak Rahman nih. Silakan Iya. Pak Rahman. Tadi konsep daripada firman Allah ya itu tidak ada tertulis sebenarnya di dalam ajaran Kristen tentang bahwa dia bisa cahaya menyudut. Di Iya. ajaran Kristen firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, Ya, yang dimaksud dengan ruah itu roh Allah. Roh Allah itu adalah Roh Kudus sebenarnya, bukan firman. Apa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah nafas, nafasnya Allah, hayatnya Allah, atau dalam bahasa Aramik itu zatnya Allah atau energinya Allah. Kita lihat dalam Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu dia, itu Roh Kudus. Makanya di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, itu hayatnya, energi atau zatnya Allah. Nah, zat Allah ini sudah menjadi menjadi tiga hipotesis. Ya, itulah yang disebut tentang Roh Kudus. Makanya kerja dalam Keluaran pasal 6 ayat 4. Keluaran pasal 6 ayat 4 katakan. Keluaran pasal 6 ayat yang keempat. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Bukan Keluaran apa? Keluaran Kejadian pasal 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu Esa. Nah, disebut zat. Sema Israel Adonai Elohemu Sema Adonai Echad. Itu kan dikatakan dalam konteks bahasa Yunani ya Echad. Dalam bahasa Arab ya Ahad. Allah Ahad. Artinya memang itulah zat atau hayat. Itulah ada 3 hipnotasis yang disebut dengan Tritunggal. Ya, jadi yang dimaksud ruah di situ bukannya firman. Karena di situ di Kejadian pasal 1 itu ada ruah, ada logos. Logos itu baru firman. Pada saat dia penciptaan, dia baru ada logos. Kejadian pasal 1 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Ini logos, firman. Tapi di Kejadian pasal 2 itu ruah. Itu berbicara tentang roh Allah, tentang konsep ya Roh Kudus. Jadi jangan disamakan Roh Kudus dengan firman itu sendiri, karena beda hipotasis. Yang satu ada konsep, ada Roh Kudus, Kejadian pasal 1 ayat 2. Terus Kejadian 1 ayat yang ketiga sudah ada logos. Berfirman jadilah terang. Nah ini disebut dengan Tritunggal. Ya, Tritunggal itu dikatakan kenapa dipanggil Tritunggal? Ya, memang secara eksplisit tidak ada di Alkitab tentang Tritunggal pengajarannya. Ini pengajaran bapak-bapak gereja. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan tentang 3 hipotasis. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, bisa dikatakan 3 pribadi, 1 kodrat, 1 roh. Makanya di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-19 dikatakan Matius pasal 28 ayat 19. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikan semua etnis. Lalu baptiston ditenggelamkan. Itu enoma dalam 1 nama. Namanya siapa? Namanya Bapa, namanya Anak, dan nama Roh Kudus, 1 nama. Pada masa itu adalah YHWH. Memang panggilan orang Yahudi untuk penyembahannya. Tapi zaman Perjanjian Baru, siapa namanya? Kejadian pasal 17 ayat yang ke-11. Kejadian Pasal 17 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Dan aku, siapa aku? Yesus. Terus, Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. tapi mereka, para rasul dan pengikut-pengikutnya. Dan aku datang kepadamu, Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Dalam namamu, nama Bapa. Namamu yang kau berikan, Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
supaya mereka satu sama namamu yang kau berikan kepada aku. Berarti nama Allah itu sendiri, Yeshua HaMashiach itu sendiri. Karena dia dalam pengkajian orang-orang Yahudi dalam gematria, ya, kalimat huruf mati YHWH itu adalah kalimat tentang Yeshua HaMashiach. Makanya di Quran sudah dicatat. Sekolatim malaikatuhu ya Maryam bi kalimatin wajihan fi dunya wal akhirat. Yang lahir dari kalimat, bi kalimatin, yang namanya. Siapa yang kasih nama? Padahal itu baru diprogram akan lahir. Yang kasih nama siapa? Apa Maryam? Bukan. Nama bapaknya Al-Masih satu namanya. Wajihan fi dunya wal akhirat, yang berkuasa dunia dan akhirat. Wajihan. Saya nggak tahu kenapa Depak menerjemahkan dengan semoga. Nah, kalimat konteks bahasa aslinya wajihan, yang berkuasa. Jadi tentang Roh Kudus berbeda dengan Logos, walaupun dia satu. Yang disebut Logos ya Yesus. Roh Kudus apa? Nafas, energinya Allah, hayatnya Allah. Ya, seperti Ayub katakan pasal 3 ayat tadi, ya. Nafas yang maha kuasa yang memberi kita hidup. Itulah Roh Kudus, atau hayatnya Allah atau zatnya Allah. Jadi itu aja mungkin yang saya konsep dalam kekristenan ya, seperti itu. Jadi memang saya bilang kalau kekristenan diambil dari sudut pandang daripada ajaran lain, itu nggak bakal bisa benar. Karena memang harus ada sejarah. Untuk kita mengerti kitab Tanakh sendiri ya, di dalam kekristenan, ya kita harus bahas dulu tentang sejarah gimana, tentang konteks bahasa aslinya gimana. Semua punya kitab-kitab, punya manuskrip kok. Ya kan? Itu bukti sejarah di laut mati, gulungan kitab. Punya manuskrip. Makanya kalau mau belajar manuskrip, ya datanglah ke perpustakaan ortodok. Karena megang manuskrip. Iya. Kenapa kita nggak ini? Kan saya bilang manuskripnya seperti apa? Walaupun orang bisa menafsirkan beda-beda, ya dengan pola pikirnya sendiri, kita belajar konteks bahasa aslinya. Dan kita megang tentang gulungan kitab sampai Quran. Berapa banyak Quran tulisannya berbeda, berapa negara kita pegang. Tapi saya tidak berbicara ke sana, kita bicara tentang kerajaan Allah. Makanya saya bilang tadi ya Mas Akas, kalau dilihat sudut pandang berbicara tentang kekristenan, ya kita berbicara tentang kekristenan harus melihat sudut pandang dengan kekristenan. Kalau Mas Akas lihat dari sudut pandang dari ajaran yang berbeda, ini nggak bakal bisa nyambung. Karena pasti bertolak belakang dengan pemikirannya, dengan sejarahnya pun bertolak belakang. Ya, tapi luar biasa lah, artinya teman-teman dari Mila Abraham ya mau belajar tentang hal sejarah. Dan saya pun belajar juga tentang hal itu. Semakin ini kan kita harus banyak belajar. Dan itu belum kita berbicara tentang ya apa sih yang para nabi sembah sebelum adanya Yesus menurut sudut pandang kitab Tanakh.
Karena menurut aturan nggak mungkin ada. Aturan baru ada tahun 700-an. Harus memakai kitab di masa dia hidup, para rabi. Itu lebih. Makanya saya bilang kemarin tuh, karena nggak bisa nyambung juga apa yang orang Kristen sembah sama dengan orang Yahudi sembah, sama orang Islam sembah, ya itu bagi saya nggak nyambung ya konsepnya. Karena orang Islam nggak percaya YHWH, gitu. Nah orang Kristen sendiri masih ada mempercayai YHWH tentang Adonai. Nanti kalau dibilang, coba kalau masyarakat mungkin kena bergaul dengan kita, coba orang Islam lain, YHWH siapa YHWH? Nanti bingung. Nah padahal itu nenek moyangnya penyembahan Yahudi. Ya sebelum ada Kristen dan sebelum ada Islam. Kan dia duluan nenek moyangnya. Kan saya bilang, percaya nggak tentang YHWH? Percaya nggak tentang ini? Kan enggak. Sedangkan di dalam gulungan kitab ditemukan ada tertulis YHWH. Ya mungkin itu aja ya saya bagikan tentang sudut pandang tentang kerajaan Allah ya, menurut kekristenan. Mungkin ada yang mau tanyakan ya silakan. Ya teman-teman, sekali lagi kita buka kesempatan bagi yang mau bertanya. Terus ada acara. Bebas ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Barangkali dari saya barangkali boleh. Iya boleh, Mas Aga monggo. Ini karena topik hari ini tentang kerajaan Allah. Iya. Jadi supaya kita nggak melebar kemana-mana kan. Iya. Jadi kita bahas tentang kerajaan Allah. Iya. Memang kalau kita lihat di dalam Injil tentang kerajaan Allah itu seperti yang diungkapkan oleh Mas Akas tadi, oleh Pak Rahman tadi kan, masing-masing itu punya ayat untuk menguatkan Iya. pendapat. Betul. Masing-masing ada ayat untuk menguatkan. Betul. Dan masing-masing benar. Betul. Ini Tidak ada yang tinggal salah ya. Kita hari ini bagaimana cara memahami itu secara konkret. Betul. Secara konkret. Karena kan perjalanan, katakanlah misalnya perjalanan Musa dari dia nol, dari dia mendapat panggilan sampai tegaknya Yerusalem, itu kan satu kesinambungan perjuangan. Iya. Ketika Musa berbicara tentang kerajaan yang akan dibangunnya, yang disebut tanah perjanjian nantinya, kan di tahap awal dan di tahap akhir itu kan pasti ada tahapan-tahapan perjuangan tuh. Iya. Kalau ketika mereka di Mesir, pasti Musa tidak mewajibkan mereka untuk ritual-ritual keagamaan, nggak ada di Mesir. Iya. Tapi berbeda ketika Musa berada di luar Mesir, di luar kekuasaan. Nah, kita lihat hari ini Yesus yang dibicarakan di dalam perjanjian baru adalah Yesus yang masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya, Yesus beserta murid-muridnya, mereka itu hadir, yang banyak dibicarakan di dalam Injil itu, dalam keempat Injil itu adalah Yesus yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Otomatis ketika dia berada di bawah kekuasaan Romawi, dia tidak akan berbicara yang melanggar hukum Romawi. Ya. Jadi makanya orang-orang ahli kitab, ahli Taurat pada saat itu sering menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kan kata Yesus, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Bahkan satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat. Ya. Dan siapa yang mengajarkan demikian, dia akan menduduki tempat yang paling rendah. Ya. Nah, atas dasar itu orang-orang Yahudi menjebak dia dengan perempuan yang berzina. Ya. Kan Yesus tadi tidak meniadakan hukum Taurat, dibawalah perempuan yang berzina kepada Yesus. Ya. Di dalam hukum Taurat, pezina itu harus dirajam atau harus dilempar. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah dia melempar? Tidak. Nah, karena ini adalah jebakan, Yesus tidak akan melempar, karena kalau melempar akan ada hukum di dalam hukum. Karena yang berkuasa pada saat itu adalah Romawi, Ya. otomatis yang berlaku adalah hukum Romawi. Ya. Tapi apakah Yesus menistakan hukum Taurat? Oh, tidak. Dia tidak menistakan. Inilah ada kesinambungan perjuangan.
Seperti Musa tadi yang saya katakan, di Mesir perlakuannya berbeda dalam menerapkan ayat-ayat atau firman-firman Allah. Di luar Mesir juga berbeda. Nah, tentang kerajaan Allah. Ada kalanya Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seolah bersifat masih di dalam diri manusia, bukan dalam bentuk daulah. Tapi ada kalanya, kata Yesus, kerajaan Allah itu seperti yang dikutip di dalam di Lukas 22. Lukas 22 Ya, ayat 28 sampai 30. ayat 28 Sampai 30. saya bantu bacakan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Kalau kita simak ini dari awal sampai ke ayat ke-30, di sini ada kata-kata yang menarik. Ya, Kamu akan duduk di atas tahta ya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel. ya, Dia berbicara tahta itu berbicara kekuasaan. Berbicara hakim. Namanya hakim kan harus ada lembaga kehakiman. ya. Bagaimana dia menghakimi ke-12 suku Israel kalau dia tidak punya kekuasaan? Itulah tadi saya bilang, kerajaan Allah ini harus dilihat secara konkret. Ada kalanya kerajaan Allah itu masih di dalam diri, artinya masih berupa visi yang belum terwujud. Seperti Musa mengajak Bani Israel ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Ya. Gitu. Itu masih di dalam visi, belum terwujud. Begitu juga dengan Yesus. Kerajaan Allah itu mula-mula ada di dalam diri, tapi nanti kerajaan itu akan diwujud. Karena berbicara tahta, berbicara kehakiman. Barangkali saya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Akas dan Pak Rahman mau menanggapinya. Iya. Monggo. Kita lihat dalam konteks ayat ini. Ini percakapan pada waktu perjamuan malam sebelum Yesus diserahkan. Ya. Jadi di sini tentang tahta di sini, ya bukan tahta kerajaan Allah secara konkret seperti itu. Karena dikatakan akulah Alfa dan Omega. Artinya kerajaan Allah dia tidak pernah putus-putus. Ya. Kalau kerajaan secara konkret dia bisa kalah, bisa menang. Kerajaan Allah secara rohani, ya dia selalu di atas, karena dibangun secara roh. Hukum Taurat tidak bisa mengubah hidup manusia. Ya. Roma pasal 8 ayat 3. Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Tak berdaya oleh daging. Kenapa? Karena hukum Taurat itu hanya hukum jasmani. Jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan mabuk-mabukan. Bisa nggak orang? Sekarang banyak yang melakukan hukum Taurat. Maaf kata, ya saudara-saudara kita dari Islam hukum Taurat. Buktinya, warung remang-remang tetap banyak. Perjinan tetap banyak. Karena apa? Memang daging itu lemah. Perlu ada perubahan dari roh. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri Mengutus anaknya sendiri dalam daging. dalam daging. Karena Yesus datang yang diubah rohnya, bukan dagingnya. Karena dia tahu hukum Taurat hanya sebatas peraturan-peraturan daging. Dan itu pun nggak bisa karena manusia lemah. Ya. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh hawa nafsu kok. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang nggak bisa, tidak berbuat dosa? Semua orang lemah. Ya.
Semua orang membuat dosa. Ya. Nggak ada lah orang yang nggak bisa membuat dosa. Karena kita memang masih hidup dalam daging. Karena daging kuat, Ya. kuat sekali. Roh penurut, daging lemah. Itu sebabnya yang Yesus tekankan itu perubahan dalam roh. Dalam rohnya yang dirubah. Itulah kerajaan. Ya. Kalau kita udah bisa buat damai di muka bumi, ya, luar biasa. Nggak ada lah orang yang tiba-tiba begini, ya tetap, ya. Karena konsepnya ya beda. Ya, karena saya sendiri jujur dulu ya, konsepnya walaupun di mata organisasi itu baik, ya, boleh FAI boleh ini, tetap di mata Allah kan itu kan nggak mata manusia, kita nggak tahu. Boleh FAI boleh begini, yang penting kita membesarkan tentang ya kerajaannya, jadikan itu mulkia uluhia di dalam kehidupan ya, di muka bumi. Tetap artinya satu kejahatan ditanamkan di pola pikir, tidak segolong dengan anggotanya kafir, walaupun itu masih golongan mereka sendiri. Makanya Yesus datang, yang dibicarakan Yesus ini adalah perubahan dalam rohani. Jadi nggak bisa lah konsep tentang, bagi saya ya, bagi kekristenan dari sudut pandang, karena kalau bicara ayat yang tadi ya, ini panjang sekali, karena ini bicara tentang roti beragi, apa roti beragi, kenapa roti tak beragi, karena itu tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi adalah roti. Makanya dia katakan, ya Yohanes pasal berapa itu? Kita lihat dulu. Tentang Yohanes pasal 6 ayat 48. Yohanes pasal 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Telah turun dari surga. Terus, Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. kenapa dia bilang dia roti hidup? Karena orang Yahudi makanan pokoknya roti. Kalau nggak makan roti lemes. Iya. Sama kayak orang Indonesia. Nah, coba kita biasa makan nasi, walaupun makan mie ayam 2 mangkok tetap lemes. Belum makan nasi, jujur, ya kan? Karena makanan kebutuhan pokoknya roti. Itu sebabnya dia katakan, akulah roti hidup itu. Roti yang hidup harus lahir di rumahnya, makanya dia lahir di Bethlehem. Nah, Bethlehem itu dalam konteks bahasa asli itu Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi roti yang hidup harus lahir di rumahnya. Ya. Nah, kenapa ada roti beragi dan roti tak beragi? Itu tradisi Yahudi yang dilakukan ya setahun sekali. Setelah ada tradisi roti beragi, ada tradisi roti tak beragi. Setelah diadakan roti tak beragi, ada tradisi roti beragi besokan harinya. Itu tradisi, memang ada kenyataannya. Ya. Jadi jangan dimukamatkan. Dan itu ya banyak saksi tentang kejadiannya dia, riwayatnya dia, kematian dia, itu saksi-saksi mata ada. Ya, bukan antara 1-2 orang dan malaikat saksi-saksinya. Itu saya bilang mah hoak. Dia ribuan orang itu. Ya, boleh kita lihat ya di dalam Yohanes kalau nggak salah. Yohanes pasal 2 ayat 22. Yohanes pasal 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Mati dari mati, bukan dia mati secara mutosabi, enggak, memang mati. Terus barulah teringat oleh murid-muridnya
bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang telah dikatakannya sebelumnya setelah dia mati. Makanya dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa? Karena perkataannya benar. Sebelum dia mati dia ngomong, saya mau mati nih, pada hari ketiga saya bangkit. Manusia mana yang bisa ngomong kayak gitu kalau bukan dia ilahi? Ya, coba di dalam Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya. Pada kitab sebelumnya sudah dituliskan, dan dia ngomong, saya akan mati, disiksa, di hari ketiga saya bangkit. Bukan arti mati secara mutasabi, dan itu banyak saksi. Disaksikan para murid, para rasul, dan banyak orang. Apa itu hoax? Ya. Kecuali dia ngomong saya bangkit nih, siapa saksinya? Malaikat. Nah itu berarti saya hoax lah. Ini para rasul, para murid, dan banyak orang yang menyaksikan. Jadi saya itu bukan hoax. Itulah dia katakan, itulah kebenaran, itulah yang dibilang evangelium, perkataan yang benar. Maka saya bilang, jadi jangan dipandang sudut pandang Alkitab dari sudut pandang kepercayaan lain. Sulit. Harus memakai sudut pandang kekristenan. Sejarah dan konteks-konteksnya harus dengan kekristenan. Karena nggak nyambung dengan saya. Oke, kita masuk ke dalam sesi kesimpulan ya untuk dialog atau sharing kita untuk sesi yang pertama ini. Mungkin boleh dari Mas Akas dulu untuk ambil kesimpulan, Mas, untuk sesi yang pertama. Monggo. Nanti dilanjutkan untuk ambil kesimpulan dari Pak Rahman untuk sesi kita yang pertama ya, mengenai kerajaan Allah dilihat dari sudut pandang Mila Abraham dan dilihat dari sudut pandang gereja ortodoks atau konsep kekristenan. Monggo Mas Akas. Ya. Kita masuk dalam kesimpulan untuk sesi yang pertama. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Puji Tuhan ya, tadi kita sudah banyak membahas firman-firman Tuhan yang tertera di dalam kitab. Yang hari ini temanya adalah kerajaan Allah. Ya. Dari diskusi atau Sharing. Ya. sharing kita pada kesempatan kali ini dapat kita tarik kesimpulan Ya. mengenai pemahaman atau bagaimana kita memahami makna kerajaan Allah Ya. dari sudut pandang kitabiah. Ya. Jadi dalam memahami makna kerajaan Allah ini kita perlu perlu tujukan kepada alam gitu memang, karena memang kerajaan Allah itu harus konkret. Bukan hanya suatu cerita di dalam kitab yang nanti bisa jadi dongeng gitu kan. Nah, dari diskusi yang kita lakukan tadi, yang saya sampaikan bahwa untuk kita mengenal kerajaan Allah, memang lagi-lagi salah satu caranya adalah kita meniadakan dulu tuan-tuan lain di dalam kisah kesadaran kita. Tadi disebutkan ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kan kita menjadi manusia jelmaan Roh Kudus. Itulah manusia yang diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Lahir baru.
kita harus lahir baru. Ya bagi kita semua, mari kita membuka diri untuk menyadari bahwa pemahaman-pemahaman yang sebelumnya sudah bergerak di dalam kesadaran kita itu adalah doktrin-doktrin bikinan manusia yang sama sekali tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kerajaan Allah itu, karena misinya lain. Visinya itu lebih kepada hanya angan-angan. Maka dengan melihat apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, mari kita gunakan dengan bijak. Ayat-ayat yang tertulis dalam kitab-kitab perlu untuk kita aplikasikan, perlu diimplementasikan, karena dia belum genap kalau baru sebatas tulisan di dalam buku ya. Sebab kan firman tadi dikatakan oleh Pak Rahman, dia apa tuh? Firman tidak menjelma menjadi buku ya, tapi dia menjelma menjadi manusia. Iya. Ya, maksudnya di sini kita harus menjadi manusia jelmaan Roh Kudus melalui firman-firman Tuhan yang ada di kitab itu. Ya. Implementasikan ayat itu, maka kita akan menjadi ayat juga nanti. Artinya kita sebagaimana Musa dibicarakan oleh umat setelah Musa lah. Musa dibicarakan oleh Yesus katakanlah di dalam kitab ya. Nah, itu pun kita sekarang perlu mengimplementasikan ayat-ayat itu. Dan itu yang dapat kita lakukan. Tidak juga kita memaksakan, kalau tadi disampaikan oleh Mas Agam bahwa Musa pun dia memberlakukan hukum yang ada di dalam kitab itu di Mesir berbeda dengan di luar Mesir, karena di dalam Mesir itu masih dalam suasana belenggu perbudakan. Makanya Musa kan mau membebaskan perbudakan. Nah, memang tugas kita hari ini adalah sebagai manusia-manusia yang sadar ingin membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, perbudakan dari doktrin yang bikinan manusia, kemudian ya perbudakan kehidupan yang rendah. Karena untuk mencapai kita naik ke langit dalam hal ini, maksudnya menuju ke dalam pemahaman yang menyatu menjadi manusia Roh Kudus itu, kan dia tempatnya tinggi, nggak di tempat yang rendah itu. Iya. Maka kita perlu melepas itu, melepas kepribadian atau karakter-karakter lama yang itu berasal dari bisik-bisikan iblis. Iya. Gantilah dengan Roh Kudus supaya Tuhan bersemayam di dalam pusat kesadaran kita dan mengendalikan kita untuk melakukan pekerjaan Bapa. Apa sih pekerjaan Bapa? Ada hubungannya dengan kerajaan Allah itu. Iya. Sebenarnya Tuhan ingin mengajak kita melihat kepada kerajaan Allah yang konkret. Itu saja. Mari kita buka kesadaran masing-masing. Iya. Ya, mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait kerajaan Allah sampai sini dulu ya. Iya. Nanti dalam sesi berikutnya kalau ada pembahasan yang lain, ya kami siap. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Akas. Sekarang sebagai penutup, saya berikan kesempatan buat Pak Rahman ya untuk ambil satu kesimpulan juga. Kerajaan Allah menurut sudut pandang ortodoks atau konsep kekristenan. Jadi biar kita semuanya dapat lebih mudah untuk mempelajarinya. Monggo Pak Rahman, disimpulkan. Ya, jadi sebenarnya tentang konsep kerajaan Allah itu hanya ada konsep di dalam kekristenan, tidak ada di kitab-kitab lain. Ya, saya belum pernah temukan tentang kerajaan Allah di kitab-kitab lain selain daripada di Evangelium atau di kitab Tanakh. Jadi kesimpulannya, ya, kalau kita mau berbicara tentang kerajaan Allah dari sudut pandang kekristenan, ya kita pakai sudut pandang kekristenan. Tidak bisa dengan dasar-dasar atau dalil dari kitab-kitab lain. Karena kekristenan nggak bisa diambil dari sudut pandang dalam kitab lain. Sama juga dengan kepercayaan kitab lain, saya bawa tentang sudut pandang kekristenan juga nggak
mungkin kita tidak bertemu. Ya, jadi kalau kita mau berbicara tentang kerajaan Allah, ya, lebih baiknya kita melihat dari sudut pandang kekristenan. Karena hanya kekristenan tok yang memang berbicara tentang kerajaan Allah. Di kitab-kitab lain belum pernah saya temukan tentang kerajaan, berbicara tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi itu aja. Ya, kesimpulannya, ya saya juga berterima kasih buat teman-teman kayak Mas Agam, Mas Gas, mau silaturahmi ke tempat ini. Ya intinya ya kita di sini menjalin persaudaraan. Amin. Ya, menjalin persaudaraan dan kita menjadi satu studi banding dalam pengetahuan. Yang semakin kita mau banyak belajar ya kita lebih tahu lagi. Ya. Intinya mungkin nanti next time kalau kita Tuhan izinkan lah kita ketemu, kita ada sharing yang lain ya, kalau memang kita mau bicara tentang kekristenan, kita mau bicara tentang keislaman atau kebudayaan atau kehinduan ya, bagi saya pribadi tolong letakkan dalilnya biar kita lebih enak ngobrolnya, nggak ngalor ngidul. Artinya saya ada dalilnya begini, dalam ininya begini, atau kita mau bicara tentang keislaman juga nggak apa-apa ya, kebetulan juga saya sedikitnya ngerti lah keislaman atau kebudayaan juga nggak apa-apa, jadi lebih enak itu. Jadi atas dalil-dalil itu ada dasar-dasar tertentu dalam sejarah maupun dalam eksegesi tentang Injil itu sendiri, ya kita bisa memahami begini loh tentang kerajaan Allah, begini. Ya mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Ya, dan terima kasih buat teman-teman semua sudah mau luangkan waktu kita mau sharing di tempat ini. Ya, saya yakin ada satu hal yang memang unik untuk kita dapat bicarakan. Ya mungkin teman-teman di luar sana belum memahami tentang hal ini. Kita banyak belajar. Ya itu aja yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga sharing kali ini bisa membuat kita untuk tambah mau belajar lebih lagi ya, untuk coba kita gali firman Allah dari berbagai sudut pandang ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat Pak Rahman dan Mas Akas ya. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Oke, shalom. Waalaikumsalam.